Adapun judulnya yaitu Rambu Solo, pemakaman adat layaknya hidup berdampingan dengan kematian di Tanah Toraja. Baik, adapun storytelling yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama adalah sejarah upacara adat Rambu Solo. Dalam poin ini ada beberapa aspek yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama itu ada pengertian upacara adat Rambu Solo. Kemudian ada asal-usul upacara adat Rambu Solo. Kemudian ada makna upacara adat Rambu Solo dan tujuan upacara adat Rambu Solo. Di poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prosesi upacara adat Rambu Solo. Yang pertama itu ada persiapan tongkonan, kemudian rantai atau sesi pemakaman, pemindahan mayat, pertunjukan seni, dan yang terakhir adalah sesi pengorbanan. Di poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang tingkatan upacara adat Rambu Solo. Yang pertama itu adalah upacara dasili, kemudian yang kedua itu adalah upacara dipasang bumi, yang ketiga adalah upacara dibatang atau digoyah tedong, kemudian yang terakhir adalah upacara rampasan. Di poin keempat, saya akan menjelaskan tentang nilai sosial dan budaya dalam upacara Rambu Solo. Yang pertama adalah sejarah upacara Rambu Solo. Pengertian upacara adat Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada seseorang yang sudah meninggal. Masyarakat Toraja memandang kematian sebagai pemindahan orang dari dunia ke tempat alam roh untuk peristirahatan atau yang biasa mereka sebut puyat. Rambu Solo adalah upacara kematian masyarakat Toraja yang bertujuan untuk menghormati dan mengantarkan arwah orang meninggal ke alam roh. Upacara adat ini telah menjadi hiburan wisatawan selama bertahun-tahun, sehingga ini juga menjadi daya tarik budaya di Sulawesi. Yang kedua itu adalah asal-usul upacara adat Rambu Solo. Rambu Solo merupakan upacara pemakaman adat yang mengharuskan keluarga almarhum atau almarhumah mengadakan pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah meninggal. Upacara adat Rambu Solo ini sudah dimulai kira-kira pada abad ke-9 dan dilaksanakan turun-temurun sampai saat ini. Nantinya di acara ini masyarakat lokal akan dikumpulkan serta membawa peralatan budaya, termasuk tongkonan kecil untuk mencapai lokasi pemakaman. Waktu pelaksanaannya adalah saat sinar matahari mulai terbenam. Hal ini untuk menunjukkan kedukaan atas kematian atau pemakaman manusia. Oleh karena itu, masyarakat setempat menganggap upacara ini sangat penting karena menyangkut para leluhur. Kemudian adalah makna upacara adat Rambu Solo. Masyarakat Toraja menyebutnya dengan upacara Rambu Solo. Ritual itu dikenal sebagai pengantar jenazah seseorang ke penguburan. Meski hanya sebuah ritual kematian, penyelenggaraan upacara itu layaknya sebuah pesta besar. Pada upacara Rambu Solo, penduduk Toraja percaya tanpa adanya upacara ritual ini, maka arwah orang yang telah meninggal akan memberikan kesialan bagi keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ada tujuan upacara adat Rambu Solo. Orang Toraja selalu membuat pesta yang besar pada saat ada keluarga yang meninggal. Mengapa demikian? Apakah mereka sengaja berfoya-foya pada setiap upacara adat yang dilaksanakan? Tentu tidak. Tujuan dari Rambu Solo ini bukanlah untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan untuk pengabdian dan penghormatan kepada orang yang meninggal dan para leluhur mereka. Kemudian prosesi upacara adat Rambu Solo. Persiapan tongkonan. Seperti disebutkan sebelumnya, ciri utama dari upacara Rambu Solo adalah tongkonan kecilnya. Ini adalah rumah
adat orang Toraja yang menjadi simbolis setiap upacara kebudayaan. Beberapa pria akan membawa benda ini ke sepanjang jalan menuju lokasi pemakaman. Lalu diikuti rombongan lain untuk membawa peralatan budaya. Dalam prosesi ini, wajib untuk selalu bersikap tenang tanpa ada keributan. Hal ini berlaku untuk masyarakat lokal maupun wisatawan. Kemudian ada rantai atau sesi pemakaman. Pemakaman setelah itu, prosesi pertama yang dilakukan adalah rantai. Dikenal dengan bagian pemakaman, ini adalah pementasan seni. Biasanya, pementasan upacara Rambu Solo akan dilakukan di depan tongkonan. Ada sejumlah peraturan penting di dalam prosesi, seperti tuada membelun atau sesi pembungkusan mayat. Setelahnya, dilanjuti dengan mak roto, yakni perhiasan keranda atau peti mayat. Warna kain perak keemasan menjadi ciri khas untuk mempercantik peti yang meninggal dunia. Kemudian selanjutnya adalah pemindahan mayat. Selain prosesi tersebut, masyarakat akan melakukan mak kopeng kalo alam. Ini adalah proses memasukkan atau memindahkan mayat ke dalam sebuah rumah. Setelah itu melakukan parade yang bertujuan untuk membawa mayat ke tempat pemakaman budaya atau yang mereka sebut dengan lakian. Akrab dikenal dengan mak palao, tempat pemakaman tersebut bukan tanah, melainkan gua atau rumah kecil. Peti jenazah yang dimasukkan nantinya menandakan roh yang tidak ada lagi di dunia. Selanjutnya adalah pertunjukan seni. Setelah semua prosesi ini selesai, masyarakat dan wisatawan dapat menikmati pertunjukan seni. Umumnya tarian budaya Toraja ini sebagai bentuk hiburan. Pakaian tradisional Sulawesi yang identik dengan warna hitam dan keemasan menjadi ciri khas dari pertunjukan seni. Terlepas itu, ada juga beberapa pertunjukan yang dilakukan. Tujuannya sebagai tanda penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian adalah sesi pengorbanan. Tak sampai di situ, upacara Rambu Solo ini juga memerlukan pengorbanan terhadap hewan atau peninggalan tertentu. Untuk hewan, biasanya kerbau-kerbau atau yang disebut tedong dan babi yang akan dikorbankan sebagai upacara pemakaman. Peninggalan, warisan, atau perhiasan juga bisa untuk bekal ruh yang akan dipakai ke alam gaib. Sebelum jenazah dikuburkan, terlebih dahulu melakukan pemberkatan jenazah yang diiringi oleh nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian. Itulah tujuan dari prosesi upacara adat ini. Upacara adat ini adalah upacara yang dilakukan oleh orang Sulawesi. Kemudian tingkatan upacara adat Rambu Solo. Upacara adat Rambu Solo dilakukan berdasarkan status orang yang meninggal. Yang pertama itu adalah upacara dasili. Upacara dasili adalah upacara pemakaman yang dilakukan untuk strata paling rendah atau kematian anak yang belum bergigi. Kemudian yang kedua adalah upacara dipasang bumi. Upacara dipasang bumi adalah upacara yang dilakukan untuk rakyat biasa atau mereka sebut tanah karurung, dan hanya memerlukan waktu 1 malam saja. Kemudian adalah upacara di batang atau di goya tedong. Upacara di batang atau di goya tedong adalah upacara yang dilakukan untuk kalangan bangsawan menengah atau yang mereka sebut tanah nasi. Upacara ini harus menyembelih 8 ekor kerbau dan 50 ekor babi. Kemudian adalah upacara rampasan. Upacara rampasan adalah upacara untuk bangsawan tinggi atau yang mereka sebut tanah bulaan dengan menyembelih kerbau sebanyak 24 sampai 100 ekor. Nilai
sosial dan budaya dalam upacara Rambu Solo. Prosesi pertunjukan kesenian tidak hanya untuk memeriahkan upacara, melainkan wujud penghormatan dan doa bagi orang yang telah meninggal. Ada beberapa budaya yang dipertontonkan, seperti Mapasilangan Tedong, yaitu kegiatan adu kerbau. Lalu Matingoro Tedong, yaitu penyembelihan kerbau. Jadi kerbau-kerbau diarak lalu ditebas dengan sekali ayunan dengan menggunakan parang. Ada juga berbagai musik daerah dan tarian adat yang ditampilkan dalam upacara Rambu Solo. Beberapa nilai yang mencerminkan masyarakat Toraja dari upacara ini adalah sikap tolong-menolong, gotong royong, dan kekeluargaan. Penduduk Tanah Toraja hidup dalam komunitas kecil, di mana mereka yang sudah menikah akan meninggalkan orang tuanya dan membangun kehidupan di tempat lain. Anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan orang tua dan mendiami suatu rumah yang disebut sebagai rumah tongkonan. Tongkonan ini nantinya dibagi berdasarkan ikatan sosial yang berbeda.